Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan membahagiakan kita semua. Salam satu center. Selamat datang di channel Gigi Misteri TV. Channel yang bahas seputar sejarah, mengungkap misteri dan mitos-mitos yang ada di sekitar ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ada tamu dua orang sosok. Sebenarnya beliau ini pengamat sejarah yang ada di wilayah Tarumajaya. Kita bersama Bang Usuk. Nah ini nggak asing lagi, mukanya nggak aneh ya. Ini mukanya tuh. Ini salah satu kemarin kita podcast tentang belajar tanpa ilmu. Belajar tanpa guru ya Bang ya? Tanpa guru. Dan beliau salah satu pengamat sejarah yang ada di Tarumajaya. Gitu teman-teman. Mungkin langsung aja kita bertanya sedikit ya tentang sejarah Tarumajaya, mungkin sekedar Indonesia, sama abang-abang ini nih, Abang Musum, Abang Ahmad ya. Ini beliau ada abang teman-teman, dan mukanya mirip tuh. Beliau ada abang, dan beliau juga sama-sama belajar tentang sejarah. Mungkin kita ketemu sama beliau, alhamdulillah kita ajak podcast mau, dan kita bisa belajar sejarah yang ada di Tarumajaya. Intinya sama-sama belajar lah. Ya, saling belajar. Mungkin kita ke Bang Usuk dulu nih. Bang Usuk ya? Ya. Bang Usuk. Coba Bang Usuk dikit mengulik dah bicara tentang sejarah Tarumajaya. Apa itu Tarumajaya? Dan apa aja sih yang ada di Tarumajaya? Peninggalannya itu. Ya, saya juga masih belajar. Begini aja ya, Bang Wiko. Di sini kita sama-sama belajar intinya. Ya, semata-mata karena saya hobi baca, senang-senang baca. Ya, yang setahu saya di nama asal mula Tarumajaya yaitu dari Kerajaan Tarumanegara. Dan berpusat kebetulan di daerah pesisir ya Pulau Jawa yang paling bagian utara. Kebetulan nggak ada di wilayah kita. Persisnya di daerah Kerawang, kalau nggak salah napak tilasnya. Napak tilasnya yaitu sebagian sejarahnya dari Candi Jiwa yang disebut Candi Timbul di Kerawang. Dan itu merembet semua. Ada Batu Jaya Bang dia. Batu Jaya, ya, Batu Jaya Kerawang. Mungkin lebih ini lagi di sini Street TV ini biar lebih mengeksplornya lagi, mungkin kita nanti bisa ke sana bisa lihat ya. Jalan ke Pakis tuh. Dan cewek-cewek manik tua. Ya kebetulan kalau kita lihat dari nama, dari sejarah Tarumanegara, makanya nama-nama wilayah di daerah kita nggak berjauhan. Seperti contoh Candrabaga, terus Bekasi dari asal mula nama-nama kerajaan Bagasasi ya. Bagasasi, Tarumajaya, Tarumanegara, Tarumajaya. Nah ini Bang, ada nggak Bang peninggalan kerajaan Tarumanegara yang ada di wilayah ini dari Bojong dan gitu? Ada nggak? Kalau untuk kerajaan, kalau kita lihat paling banyak itu ada ya, kemungkinan ada yang udah pada tahu kawan-kawan Misteri TV pernah lihat situs Bumi Bakti. Di situ ada sedikit banyaknya peninggalan sejarahnya dari zaman prasejarah sampai zaman sejarah. Contohnya Bang tuh? Contohnya kalau dari prasejarah kan di luar manusia modern tuh. Iya. Itu dari zaman manusia, tengkorak manusia yang masih ada cula, masih ada manusia purba contohnya. Bahasa mungkin manusia purba. Itu yang saya baca di situ situs Bumi Bakti itu ada peninggalan seperti kapak perunggu, terus alat-alat berburu pada masa manusia purba itu lampau ya. Iya, masa lampau, zaman prasejarah sebelum berdirinya negara kita ini. Dan kebetulan di situ juga ditemuin juga di tempat yang nggak jauh di situ, wilayah situ, penemuan sejarah dari prasejarah sampai sejarahnya zaman-zaman kerajaan. Seperti itu yang gelang-gelang kerajaan ya, mahkota mungkin tuh ya. Mahkota. Ya contoh juga orang-orang tua kita dulu pernah ada yang cerita ada yang gali tanah nyangkul emas, lemping-lempingan emas. Orang dulu pernah ada cerita, kita juga pernah dengar kan, sering dengar mungkin dari orang-orang tua kita. Nah, disitulah. Dan kalau kita lebih realistis lagi untuk kita nalarin situs Bumi Bakti ini
ya tertutup ya, mungkin nggak bisa dieksplor secara luas karena ada satu Pertamina. Iya benar. Nah, Pertamina itu kalau dilihat dari ini dari apa? Fosil minyak bumi ya, itu kan manusia zaman prasejarah. Dari banyak arkeologi Ini itu ya. manusia purba yang udah berubah jadi minyak karena manusia Fosil tulang-tulang hewan yang terdahulu. Manusia apa hewan nih gue tanya? ya manusianya ya hewannya kan Ya. lama-lama jadi minyak kalau pada saat udah meninggal sekian ribu tahun. Mungkin Jadi manusia berubah lagi juga, minyak. hewan juga, tumbuhan juga mungkin ya. Tumbuh-tumbuhan kayak hewan karnivora dan sejenisnya kan. Wah, ini teman ahli biologi. Kalau belajar biologi kan iya. Kalau biologi buat Kalau anak. aneh biologinya kali GP. Jadi belajarnya otodidak aja tanpa pendidikan formal. Begitu. Karena manusia kan biologi. Iya enggak? Ada. Saling membutuhkan kita rantai makanan. Ya kebetulan saya juga nggak belajar banyak. Ya mungkin nggak belajar banyak dari sekolah, nggak belajar banyaknya ya kita dari lingkungan sekitar, Dari sosial lingkungan, kita. dari sejarah. Makanya ada yang bilang alam adalah sekolahku ya, itu kita ambil, bisa kita ambil. Belajar juga dari pengalaman-pengalaman hidup, belajar juga daripada tokoh-tokoh orang-orang yang lebih tahu tentang sejarah, kita ngulik juga gitu. Ya namanya kita mau belajar kan nggak lihat siapa dia, ya kan, nggak lihat dari umurnya, ya kan. Kalau orang Jangan itu kita sampai membicarakan Oh, isinya itu. Jangan dilihat orang siapa ini yang membicarakan sejarah. jadi ada hadisnya unjur makola wala tanjur makola, itu seperti itu kalau nggak salah tuh. Ya benar. Jangan ada sampai bicara tapi apa yang Apa bicarakan. yang dia bicarakan, jadi ada manfaatnya, banyak manfaat buat orang banyak. Mungkin kita ada lagi ke sejarah yang Muhammad Musuh. Kita kan bertempat di Kampung Bojong, Iya. benar nggak? Saya mungkin sedikit tahu dari orang tua dulu terkait tentang kongsi. Betul. Kongsi itu apa sih, Bang? Ya, Bojong Kongsi ya. Iya. Jadi kalau yang saya pelajarin, yang saya baca dari artikel, dari cerita orang-orang tua terdahulu, Khususnya orang tua bojong yang lama. makanya disebut Bojong Kongsi. Ya, Bojong Kongsi ini dulu kongsinya orang-orang Tionghoa. Orang Banyak orang. Jadi pada zaman penjajahan Belanda ya, bukan Jepang, Belanda mas. Belanda. Di sini pusat kita ini kan ada kali di Bojong, kali Ya, Bojong. ya. Ini pusatnya transportasi si penjajah ini, PLC. Nah, setapak tilasnya. Kalau POC itu setahu saya sih di tahun-tahun 70 sudah ada di dong. Udah ada, jadi POC ini ya dibilang kita dijajah 350 tahun ya itu dari Deal ya, Bang ya. dia awalnya mulanya berdagang melalui POC ini di Indonesia. Terusnya dilihat hasil bumi Indonesia ini sangat menggiurkan, apa yang dibutuhkan semua ada di Indonesia. Adalah niat untuk menjajah dia ke sini. Kalau menurut saya itu kongsi itu kalau bahasa modernnya artinya apa? Tempat logistiknya orang-orang Belanda, ya kan, naruh sesuatu. Begitu. Kalau menurut saya kan kayak persenjataan, kayak bahan-bahan makanan. Itu kan disebut kongsi. Jadi kayak kongsi itu kayak pusat perdagangan seperti itu dah. Zaman masuk. zaman Belanda. Benar. Makanya dinamakan kongsi atau kongsi dagang kan seperti itu. Iya. Jadi napak tilasnya pun ada di daerah Kampung Bojong tuh di rumahnya almarhum Ustadz Marwan tuh. Dulu ada tugu Belanda di situ tuh. Itu saluran air. Nah, saluran air. Contoh juga ada di sampingnya rumah almarhum Haji Sadian. Haji Sadian ada kolam Salah Belanda. satu Sekarang udah dihancurin sih. tokoh masyarakat juga. Ya, Jadi tokoh masyarakat. Haji Sadian itu lurah segera makmur atau lurah yang terlama memimpin selama 32 tahun tuh kalau nggak salah. Jadi dia udah itu hampir sama kayak Pemerintahan Soeharto. Iya. Berarti Muhammad wilayah kita ini Kampung Bojong ini atau Kalimantan ini banyak sekali kayak itu-ituan Apa tilas atau jejak sejarah ya. sejarah ya banyak banget ya. Juga di sini kita banyak ketuan itu hasil bumi kita. Banyak. Soalnya kasih tempat pendiagaan Heeh. di Bojong ini Kongsi ini. Jadi hasil bumi kita sih banyak tuh. Ya, Contoh salah satunya apa tuh? Kayak perikanan mungkin pertama. ya kelautan. Terus apa lagi? Kan. Sektor pertanian juga pun ada sebelum adanya pembangunan. pembangunan seperti sekarang ini kan. Sekarang udah jadi jalan tol, perumahan-perumahan. Ya itulah tadi akibat apa ya? Akibat peradaban. Kalau kita mau hidup modern ya ikutin peradaban. Kan Rasulullah ngajarin kita untuk hidup modern. Ya kan, Bang? Iya. Jadi Sahabat gitu tapi ini ustaz juga. Kristal ala jiki kalau orang Arab mah. Lihat cincinnya tuh, gede banget. Ini
Cicing ini sunnah, sebenarnya sunnah. Jadi yang membedakan kita sama makhluk yang lain. Kalau kita manusia ya harus ada cincinnya, ada ringnya gitu. Oh ya manusia tuh pakai cincin dia kan gitu. Terus binatang juga boleh dong? Nggak boleh. Jadi itu yang membedakan antara binatang dengan manusia. Itu kucing. Hah? Kucing nggak ada cincin, ada kalung dia mah. Nah, itu Makanya. tuan apa namanya? Apa? Burung negara, cincin. Enggak, itu ring namanya. Beda sama cincin. Ini bahasa Inggris. Ngeles mulu kayak bajai. Namanya host begini. Iya. Dulu perjalanan ya peradaban orang Tarumajaya itu sangatlah luar biasa. Artinya apa? Kita dijajah sama Belanda, sama Portugal lewat jalur laut ya kan. Adanya Muara Tawar sampai Marunda, Cilincing itu kan dulu salah satu bagian daripada kecamatan Tarumajaya sebelum berdirinya pemekaran wilayah gitu. Ada pahlawan kita tuh yang sangat luar biasa fenomenal ya kan, pahlawan Singakrawang Bekasi Allahyarham Kiai Haji Nur Ali itu ya. Iya, sampai-sampai dia dakwah ya kan lari ke daerah Tarumajaya. Sampai super segan itu kalau menurut yang saya tahu ya kan. Ya, benar. Kenapa Kiai Nur Ali itu ada alasan tertentu mungkin. Itu alasan beliau kan untuk tidak mau hadir pada saat dia mau dakwah di daerah Tarumajaya. Mungkin ada alasan-alasan tertentu ya. Itu emang batas wilayah, batas kekuasaan daripada Belanda Itu kali. gitu. Iya. Kita selaku orang Bekasi seharusnya kita tuh punya rasa bangga dalam diri kita kan. Justru harus Khususnya orang bangga. Tarumajaya ya kan, yang salah satu daripada bagian Kabupaten Bekasi Utara. Kita punya ikon, kita punya pemimpin pahlawan nasional yang luar biasa yaitu Allahyarham Kiai Haji Nur Ali ya kan. Mantap. Dengan adanya beliau Dan dia sebagai pahlawan nasional Indonesia, pahlawan di Belanda juga. ya makanya terkenal Singakrawang Bekasi ya itu Julukannya. pahlawannya, julukannya Kiai Haji Nur Ali. Mungkin kita sedikit lagi bang ke Kampung Bojong. Iya. Kan. Di Kampung Bojong itu bang dulunya selain ada peniagaan, ada lagi nggak bang? Apa pusat pemerintahan atau bagaimana? Bojong dulu dinamain, kenapa itu ada alasan, ada yang bilang kan kenapa ada sangkut pautnya dengan kerajaan ya. Kenapa dinamain Bojong Keraton kan ya? Ada kan di daerah Keraton tuh ya, Kampung Keraton ya, Desa Segeraja ya. Itu Kenapa Bojong juga. dinamain Bojong Keraton ya kan? Iya, benar. Itu ada alasannya. Nah, ngemper ke sini kenapa dulu nama Bojong kita pun SD-nya aja namanya ada tuh SDN Bojong Keraton 01 ya kan? Sebelum di rumah sekarang namanya nama desa. Nah, jadi tiap-tiap desa itu ada sektor-sektor tertentu. Misalkan di Desa Pantai Mamur itu ada beberapa nama sekolah ya kan yang pakai nama desa. Dulunya enggak, dulu namanya dari kampung. Misalkan SD apa nih namanya Bojong Karatan. Bojong Karatan. Oh, kalau kita pikir kita Bojong Karatan lagi emang besi. Kampung kita kan begitu ya. Karena itu karena bahasa Betawi Nah, di diplesetin. Iya. Keraton, seharusnya Keraton. Keraton. Kenapa dibilang Keratan gitu. Keratonnya bahasa Jawa, Bang. Gitu. Bahasa Jawa di Keratan. Mungkin itu kali. Kenapa saya tahu itu? Karena saya ngalami masa itu. Saya sekolah dulu di SD itu. Tahun berapa tuh? Sekitar tahun 90-an lah. Itu belum anu ilmu ya enggak itu belum. Belum, itu mah masih alami, masih natural. Belum udah segala macam. Belum oleng. Belum oleng, masih tetap Fokus. namanya fokus. Sekarang masih labil tuh ya. Karena Menanjak dewasa. Metamorfose manusia kan begitu, ya enggak? Kenal ini, kenal dulu kan masih polos kita, Bang. Sekarang Sekarang bukan polos lagi, udah lolos. Jadi ya itulah manfaat daripada kita belajar sejarah. Bung Karno pernah berucap atau berkata ya kan, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Kalau kita tahu tentang sejarah bangsa dan negara kita ini, khususnya orang Bekasi nih, Tarumajaya yang berdomisili di Kampung Bojong ya kan, ya jangan lupakan sejarah. Kita harus tahu jati diri kampung kita seperti apa ya enggak? Warga Bojong itu seperti apa. Sekarang kita ini ngikutin peradaban yang modern, udah banyak istilahnya tuh unsur-unsur negatifnya. Artinya hijrahlah orang-orang Jakarta datang ke kita karena kan kita masih luas, masih lapang. Di Jakarta kan udah mulai sempit. Tahu sendiri kehidupan Jakarta seperti apa ya kan. Kerasnya kehidupan Jakarta berbaulah dengan warga Kampung Bojong yang aslinya masih ori. Kita kan masih ada logat-logat Betawinya, ya enggak? Orang Bojong tuh aslinya sebenarnya sukunya suku Betawi. benar. Yang ngomongnya mau kemana, ada apa? Kita Jakarta pinggiran. Nah, kita Jakarta pinggiran, artinya Jakarta yang udah kombinasi dengan suku-suku lain. Gitu. Hijrahnya orang Jawa datang ke kita, suku-suku Madura, Batak dan selainnya gitu. Itulah yang namanya perbedaan. Kita harus apa? Harus
harus memaklumi adanya perbedaan. Kita harus dewasa lah dengan perbedaan. Karena dengan perbedaan ini jadi rahmat, jadi bineka tunggal ika. Kita berbeda-beda tetap satu jiwa, ya enggak? Benar. Iya, sesuai dengan ideologi Pancasila. Muhammad nih. Mungkin kita ke Bojong lagi. Iya, iya. Ya. Ini mah intermezzo aja, ngawur ngidul nggak apa-apa, yang penting masih di luar apa, masih Satu di luar konsep. satu konsep. Sejarah. Kita ke Bojong lagi. Iya, Di Bojong itu kan ibu kotanya Angkatan Tarumajaya. betul. Bener nggak? Itu jantung kotanya, Bojong itu jantung kotanya Kecamatan Tarumajaya. Jadi pusat pemerintahan yang ada di 8 desa itu ada di Kampung Bojong. Seharusnya kita bangga jadi orang Bojong. Nah itu Iya. ini Muhammad, mungkin karena Kampung Bojong dunia ada kongsi, ada pusat niaga, atau Perdagangan, pusat jual beli, jual beli. pemerintah. Salah satu alasannya itu dia, Sehingga Kecamatan Tarumajaya itu ada di Bojong. di Bojong. Bojong. Ada apa sih dengan Bojong kan gitu? Nah, iya lah. Kita wajib Mengetahui. ada apa dengan Bojong. Iya. Apakah Bojong ini salah satu tempat peninggalan kita negara Mm-mm. atau bagaimana nih? Ini mungkin Bang Usep nih. Kalau Bisa nggak nih? Kalau untuk nepak tilas kerajaan, mungkin kita agak bergeser ke sana. Nah, kalau di Bojong, khusus waktu zaman penjajahan, pusat perniagaan yang dibilang zaman kongsi gitu, Belanda, zaman Hindia Belanda lah, Nah, sebelum pra kemerdekaan. Ya, nama India. ya itu. Ya istimewanya kita di sini di Bojong kongsi ya sebutnya. Heeh. Ya itu karena perniagaan, pusat transportasi adanya di kali kita, kali Bojong. Ini Belanda mau ngirim barang, mau ngirim logistik, Kemana aja ya? dagang ini lewat kali. Lewat kali atau Bilang jalur kali laut. Jadi kali Bojong itu tadinya nembus laut sebelum ada BKT. Hmm. Itu nembus laut terus. Yang dibilang orang kita bilang mau kemana? Mau ke Tanjung. Nah itu yang dibilang mau ke Tanjung sebenarnya Priok. Tanjung Priok. Pokoknya dibilang pokoknya Tanjung aja. Tanjung. Kalau ke arah sana pasti dibilang Tanjung. Nah, Ke begitupun sebaliknya kita ditanya sama orang Jakarta, Bang dari mana emang? Dari Bojong. Nah, padahal dia kampungnya Kampung Tambun, Kampung Pomahan, Kampung Lagoa, Bogor, Kampung Bogor. Lagoa. Pasti bilangnya Bojong. Itu yang istimewanya Bojong ada di situ. Kita bangga juga. Nah, kita harus bangga jadi orang Bojong. Mulai Bojong Jadi, asli, Bojong kongsi. Apapun orang kalau udah lewat lat dari kota terus ditanya sama orang kota, abang asal dari mana? Kenapa jawabannya orang Bojong, ya kan? Karena Bojong itu selalu terngiang-ngiang mungkin di ingatannya. Oh iya, Tebel Bojong kan terkenal. Salah satu jantungnya dia katakan ibu kotanya apa namanya desa kecamatan Tarumajaya. Jadi pusat pemerintahan, pusat apapun adanya di Bojong seperti Kapolsek, Koramil, kecamatan atau urusan agama, apa ini pertanian, semua ada di Bojong. KUD. Kenapa semua bermuara ke Bojong itu tadi? Sejarah itu tadi, ya kan? Padahal Bojong kecil ya. Padahal ruang lingkupnya Bojong kecil. Kecil banget. Dan nama-nama Bojong pun banyak bang, bukan di daerah kita doang. Ada Bojong Rangkong, Bojong Koneng. Kalau kita terkenalnya Bojong Tarumajaya. Bojong kongsi. Bojong kongsi Yang bermuaranya di Kabupaten Bekasi Utara. Sebutannya kampungnya itu Bojong Kongsi. Tuh, begitu abangku. Aduh, bener, Bojong ini bener-bener ikon ya. Iya. Ikon Kecamatan Tarumajaya. ya ikonnya ya. Bisa dibilang. Karena di sini juga banyak sejarah lah di daripada Hindia Belanda Biar tidak terlalu kaku sambil ngopi enak, kopi konsentrasi pikiran sambil ngerokok rorongan konyol. Makanya orang kopi jangan mungkin kita alihkan lagi ke kerajaan Tarumanegara. Iya. Gitu lagi. Salah satu situs peninggalan yang ada di Tarumanegara itu apa bang? Situs Tarumanegara itu Sebenarnya kalau kita lihat yang sebenarnya udah dikunjungin sama Gigi Mister TV, udah banyak mengunjungin situs-situs Yang ada di daerah Tarumajaya. Tarumajaya. Contoh yang Bojong Karatan tuh yang dibilang gerbangnya keraton Tarumanegara. Itu benar, itu bukan gerbang sih sebenarnya kalau dibilang untuk petilasan iya. Dapat tilas. Karena kalau bicara gerbang itu artinya pintu kan ya. Yang namanya pintu kan keluar masuk. Jadi artinya itu tadi. Mungkin ya ini bukannya ini kalau yang saya tangkap gerbang kemungkinan iya juga, karena kalau dari sisi pemerintahan mungkin bisa juga di situ ada suatu pemerintahan Zaman Belanda ya, mungkin ya. bukan zaman kerajaan. Kerajaan. Nah makanya nama tilasnya di situ dibilang keraton, Bojong Keraton. Bojong Keraton ya. Kalau kita ambil dari sisi ininya lah
dari segi historisnya. Kerajaan Tarumanegara itu bang, kerajaan yang paling tua kan ya di Kalau yang saya baca, Tarumanegara ini tertua di Pulau Jawa. di Pulau Jawa. Kerajaan tertua Salah di Pulau satu kerajaan tertua yang ada di Pulau Jawa. Ya, bukannya seluruh Nusantara, bukan. Ya, Di Pulau Jawa. Maksudnya di Pulau Jawa di daerah pesisir ya. berarti itu termasuk istilahnya ngkong ya untuk diberi kerajaan lain. Iya. Ya. Orang luas kok. Bukan wilayah kita aja, sampai ke Kerawang sana. Karena Pak dari Kerawang, makanya dinamakan Tarumanegara antara Kerawang dan Bekasi. Gitu. Dan memang leluhur kita, kalau kita ngulik lagi itu sejarah paling lama lagi, ngulik leluhur kita ini luar biasa. Leluhur Nusantara itu hebatnya luar biasa. Sampai dari segi ilmu metafisik, ya contoh dari mistiknya iya, contoh dari budayanya iya, contoh ramalan yang udah terbukti ya, contoh nih dari leluhur kita yang paling tertua lah ibaratnya. Contoh dari ramalannya Jayabaya. Ramalan Jayabaya pernah meramalkan Jawa berkalung besi. Tahu nggak artinya apa? Apa tuh? Jawa berkalung besi. Jadi dia udah ngeramalin bahwa di kitabnya itu, kitab apa? Lupa lagi namanya tadi, lupa ini. Ya, dia ngeramalin di situ Jawa berkalung besi. Ternyata pas diteliti sama ahlinya ya, yaitu zaman penjajahan kita dibikin rel kereta, zamannya kerja paksa. Rel kereta itu ternyata berbentuk kalung Pulau Jawa itu. Padahal ramalan itu sekitar berapa abad Ya, itu baru berabad-abad yang lalu. Jadi mungkin pada saat itu Jadi kekayaan dari Nusantara ini ternyata bukan dari budaya, dari ilmu metafisiknya pun kaya. Yang dibilang disebut retrokognisi itu meramalkan dari bisa membaca dari ribuan tahun yang lalu, tahun silam. Kalau prekognisi itu bisa melamar masa depan. Yang dipunyai oleh leluhur kita Prabu Jayabaya ini prekognisi. Jadi dia bisa meramal sampai beratus-ratus tahun ke depan. Makanya yang bisa diramalkan sama Jayabaya sekarang yang udah kebukti ya, yang saya amati, yang udah saya pelajarin, contoh waktu itu pernah saya baca tuh, kita akan dijajah dengan bangsa timur, karena kita sama-sama bangsa timur tuh, yang berkulit kuning dan bermata sipit. Jepang. Tepat, bener kan? Kita dijajah sama Jepang. Terus selain itu ramalannya ada lagi, ini yang kebukti sekarang nih ya, yang di zaman kita, jarane doyan sambel. Kalau bahasa Jawa, kudanya doyan sambel. Apa? Ojek online. Itu yang udah diramal. Terus ada lagi, udah rame ya, dari ojek yang konvensional atau ojek tradisional yang biasa. pokoknya Ya. sejenis ojek. Itu katanya jarane doyan sambel, Jadi- kudanya doyan sambel. Pada masa lampau, kendaraan yang ada, transportasi yang ada kuda. Udah makanya rumput. Makanya sekarang- rumput. Sekarang doyan sambel. Yang sambal motor ya. Nah, terus ada lagi yang itu yang dibilang pasarnya nggak ada. Ini pasarnya nggak ada, tapi ada pasarnya. Itu Online. online. Pasar Apa online, namanya? online shop. Marketing ya. Online Marketing shop. online ya, online shop ya. Online shop. Itu Bahasa kerennya itu. salah online satunya ramalan yang udah kebukti ya. Sebenarnya udah banyak yang kebukti Banyak ramalannya. kayak presiden. Nah, cuman satu yang belum kebukti ya, itu yang masih kita tunggu-tunggu. Nusantara akan menguasai dunia. shop. Mudah-mudahan Maksudnya nanti. ya, amin. Mudah-mudahan itu Iya. cepat tercapai. Tapi menurut ahli-ahli Sejarawan. metafisika, sejarah, ada yang mungkin ahli prekognisi ya, yang bisa melihat masa depan. Tapi bang, Hmm. saya sedikit di situ saya sedikit kemarin kan dapat info tuh Ya, terkait tentang perang Rusia sama Ukraina. Ukraina. Nah. China ini jadi penengah Hmm. hal tersebut. Ini kita kan dipandang nih. Nah, negara. ini udah mulai. Dan Udah juga mulai. Indonesia itu sebagai kepala Presiden di G20. di PBB di PBB Madan. Ya itu salah satunya jadi Bukan PBB, G20. G20. Jadi itu G20 itu persatuan ekonomi. Nah, seluruh Kita dunia. ketua ya loh. Kita presidennya, Jokowi Iya. ini jadi presidennya Ketuanya tahun kan? ini ya. Ya berarti Jadi itu ketua bergilir. berarti omongan itu berarti terbukti dong. Terbukti. ya, karena apa? Presiden Kalau Jokowi untuk maaf nih, potong dulu. Kalau untuk yang ramalannya ini kan belum saya sebut, yang dibilang Satria Paningit. ini Itu belum. itu bagi kita tunggu. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Satria Paningit ini kita Apa tunggu. nanti Bang Usuk, apa Bang Ahmad,
Ya, apa Bang Ade nanti, apa mungkin saya. Bisa. Yang disebut Satria Paning itu kalau bahasanya Bung Karno Ratu Adil. Artinya apa? Bener-bener itu dipimpin orang-orang yang jujur, lugu dan bijaksana dalam menyikapi semuanya. Artinya apa? Semuanya itu perekonomian kita, kenegaraan kita itu semua dipimpin oleh orang-orang yang bijak. Timbullah seorang yang namanya figur itu Ratu Adil. Kalau yang disebut ratu itu kan perempuan berarti tokohnya ya kan, Enggak juga. bukan raja. Enggak, ini salah satu sebutan. Orang yang disebut ratu kan ya kan, Ratu Adil. Artinya itu yang namanya ratu ikonnya kan perempuan. Iya. Masa seorang lelaki ya kan, tapi ini dikias, artinya diumpamakan. Contohnya kayak Nah. ibu Pati. Nah, Kan ibu. seharusnya kan ibu ya kan, Iya. bupati ya kan, terus ada Siti ya kan, Siti Jenar. Masa Iya. orangnya lelaki, seharusnya kan perempuan kan gitu. Kalau emang itu kan jadi bapak bupati. Inilah yang salah satu jadi kontroversi Hmm. ya dalam narasi berpikir orang kan gitu. Ada yang ya itu kita hargai karena itu pendapat orang. Gitu. Jangan lupa pantengin terus channel Gigi Misteri TV. Like, share, komen, dan subscribe channel Gigi Misteri TV. Isa.